Itu Pak, daerah Soreang. Soreang. Beli Soreang. jajan oleh-oleh. Heeh. Pas udah parkir, Heeh. saya udah siap-siap sama udah beli barang sama anak udah di depan. Pas Oh. mau udah baru mau apa udah jalan sedikit ke depan, kata tukang parkirnya, Pak, itu istrinya ketinggalan, Pak. Anak juga udah bilang gitu, aduh, hampir sama ketinggalan gitu. Parah pokoknya, nggak tahu faktor usia atau nggak tahu udah pikun sih. Assalamualaikum, selamat datang di Mang Dahe Cerita. Di konten cerita kali ini, di sini sudah ada narasumber untuk menceritakan ceritanya atau pengalamannya. Di sini sudah ada Mang Ces dan juga Mang CR. Ini temannya Mang CR. Halo, kamera lu. Mang CR. Mang CR sudah nggak asing lagi nih di dunia per-YouTuber. di dunia pergeloan gitu. Nah, jadi biasanya kita konten, bukan biasanya sih. Kemarin-kemarin kita bikin konten komedi, terus konten review motor. Nanti hari ini juga ada konten review motor Mang Ces. Jadi kali ini untuk yang saat ini kita Yan, kontennya konten cerita dulu. Jadi Mang Ces jadi Mang Ces ini punya pengalaman yang unik, menurut saya lucu dan unik gitu, pengalaman yang nanti akan diceritakan. Jadi kalau menurut saya sih yang dengarnya gitu lucu sih dengarnya. Mungkin bagi yang mengalaminya kesel sebenarnya, buat malu sebenarnya malu, tapi buat pengalaman aja buat ceritanya nanti akan ada konten ini. Kalau ada cerita menakutkan, horor banyak. Kalau cerita horor nanti, atau cerita lucu atau pengalaman apa aja lah yang membuat terhibur gitu kan ya gitu. Jadi katanya ini Mang Ces ini pernah pergi ke pasar sama istrinya katanya. Jadi waktu di pasar Cimindi, pasar Cimindi, istrinya waktu itu pas mau pulang ketinggalan. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya. Nanti kita langsung saja kita tanya-tanya ini Mang Cesnya. Tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu, nama aslinya siapa? Kalau saya sih panggilnya Mang Ces gitu. Tapi nama aslinya siapa? Halo Mang Ces, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini Mang CR juga. Oh, udah doa ya. Saya nggak tinggal buang gitu Bang Doyo. Karena hadir Bang Doyo. Ya, jadi Mang Ces ini nama aslinya siapa sebenarnya, Mang? Nama asli Casmudi. Oh, Casmudi. Casmudi. Casmudi apa? Nggak ada kepanjangan? Nggak ada sih. Nggak ada kepanjangannya. Masih Jadi aja. Casmudi itu aslinya dari mana, Mas? Aslinya? Dari Jawa Tengah, Tegal. Orang Tegal berarti ini yang jualan warteg itu, bakso, Bakso abrak. Bakso abrak ada, warung Tegal ada. Ini aslinya dari Tegal, Jawa Tengah. Tegal itu Jawa Tengah. Mudah-mudahan dari orang Tegalnya ada yang nonton. Kampungnya kampung non tepatnya sih? Wah, kampungnya banyak yang tahu, mungkin ada orang Bandung banyak yang di sini. Apalagi yang ya komunitas bakso abrak itu pasti tahu. Kampungnya dari kampung Desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pasti tahu lah semua. Masih tahu. Terus Mang Ces ini, jadi sebelum kita ceritanya kita tanya-tanya dulu. Kalau Mang Ces ini
istrinya orang Bandung gitu. Aslinya orang Garut sih, cuman Asli orang iya, Garut. cuman dari kecil udah di Pangalengan. Udah di Bandung Pangalengan, Selatan. Bandung Selatan. Jadi istrinya orang Pangalengan, aslinya dari Garut, cuman tinggalnya di Pangalengan. Jadi Mang Ces ini teman kerja, cuman dari Pangalengan Mang Ces di Dugda ke sini. Enggak, dari ngontrak sih di itu dekat pabrik. Oh, kontrak di dekat pabrik di Nanjungnya, Nanjung ya, Nanjung. Jadi nggak perlu banyak baceo gitulah, langsung aja. Ini ceritain Mang Ces gimana ceritanya waktu itu, waktu istri yang ketinggalan itu bagaimana ceritanya? Dari awal, mulai dari rumah lah gitu. Ceritanya mah dulu waktu masih ngontrak di daerah Di Tanjung sih, Di di Nanjung, Jati dulu mah Jati. kira-kira tahun berapa itu? Tahun berapa? Udah lama sih, tahun 2000. Maka tahun 2010 11-an lah. 2010, udah lama kejadiannya, udah awal-awal ke Cimahi. awal ke Cimahi. Nah, ayo ceritain. Jadi dari rumah waktu itu berangkat terus Dulunya kan mau beli sepatu gitu. Kalau nggak salah mah sama anak sama istri, cuman anak yang pertama yang sekarang udah perawan sekarang. oh, anak yang pertama yang cewek. Terus Terus mau ke Cimindi mau beli sepatu kalau beli nggak sepatu. salah. Terus Ya berangkat biasa dari kontrakan ke Cimindi. pakai Pakai motor lumayan, motor kenangan juga itu. motor Grand. Ada motornya di sini Legenda, nanti ya. kita motor Grand terus. Waktu pas sampai di tempat tujuan di Cimindi, udah beli apa yang kita mau. Ya. Pas mau pulang, saya nggak tahu, pokoknya tahu-tahu saya nyalain motor. Pas udah jauh, anak nggak bilang. Anak itu Udah diboncengin di belakang, di depan. Oh, depan, anak di depan. Pas udah keluar parkiran. Ya biasa aja. Naik motor nggak ingat apa, pokoknya jalan. Udah lumayan jauh, kira-kira ada 20 atau 10 km. Pas lihat ke belakang, nggak ada istri. Saya juga bingung kenapa, anak juga nggak ngomong, Pak, Mama ketinggalan atau gimana? Nggak ngomong. Saya juga nggak merasa ada yang naik, ada yang enggak. Tahu gitu aja sih ceritanya dulu gitu. Terus pas Tadi saya berhenti dulu, cuma saya nelpon dulu sama istri. nelpon. Terus istrinya, kata istrinya gimana? Aduh, gimana Mas? Nggak kerasa apa? Istri nggak diboncengin. Nggak tahu, saya juga nggak tahu, pikir aja gak kosong atau gimana, pokoknya. Saya telepon, pas telepon katanya, ya udah jangan dijemput lagi, saya naik angkot katanya gitu. Jadi ceritanya marah ya, biasa ngambek lah. Ibu-ibu kalau gitu sama suaminya mungkin jadi marah, jadi ya udah pulang aja sampai kontrakan. Ya nggak ada. Oh gitu. Jadi iya tadi mungkin ya. Usia. Jadi lain sekali 2 kali, hampir pernah 2 kali. pernah 2 kali. Ya. Terus yang kedua kejadian di Lagadar, di pom bensin. Pom bensin Lagadar. Apa yang tahu pom bensin Lagadar? Terus Ya sama gitu juga, nggak tahu faktor usia atau nggak tahu faktor jadi apa gitu. pas ngisi bensin, Dia ngisi bensin, dia nunggu di depan. Biasa kan ngantri lama gitu kan. Nunggu istri di depan. Nunggu di depan. Nah, terus biasa udah beres isi bensin, jalan. Enggak, tunggu sebentar ya, biasa. Mah ayo pulang. Tak kira dia nggak tahu ada yang naik atau enggak. Tahu-tahu saya jawab jalan. Itu kelihatan nggak ada lagi. Dua kali ketinggalan. Terus katanya ada yang hampir ketinggalan. Oh, hampir sering. Itu juga habis kejadian itu saya sudah mulai introspeksi atau gimana. Cuman sering hampir kejadian lagi, umpamanya yang di pusat oleh-oleh di waktu itu di daerah mana? Di daerah itu kan. Daerah Soreang. Beli jajan oleh-oleh. Pas udah parkir. Saya udah siap-siap sama udah beli barang sama anak udah di depan. Pas baru udah jalan sedikit ke depan, kata tukang parkirnya, Pak, itu istrinya ketinggalan, Pak.
anak juga udah bilang gitu, aduh, hampir suamak tinggal anak gitu. Parah pokoknya, nggak tahu faktor usia atau nggak tahu udah pikun sih. Jadi Pokoknya gitu. Jadi ya Sering lain sekali 2 kali gitu di parkiran. Anak Sering. papa jangan gitu, mamanya ketinggalan pak gitu sering. Jadi ada nggak cuman Mang Ces aja, katanya Panjang kan pernah ceritain ya waktu di konten itu pernah istrinya Panjang ketinggalan sama Panjang, Panjang. sama pernah 1 kali. Terus Mang Ces ini saya tahu nggak waktu di parkirannya di tempat Masalah kerja, motor juga sering. masalah motor udah saya kontenin tuh. Pas kerja nggak bawa motor, Nggak bawa pas mau motor. pulang nyari motor di parkiran. tahu-taunya Taunya padahal motor disimpan di rumah. Hampir saya juga pusing gimana sih. Duh, hilang atau gimana sih, udah was-was itu. Pas saya pulang ke rumah, kok motor udah ada di rumah, padahal kan dibawa ke pabrik gitu. Waktu itu pas mogok dia itu nyapa banyak bocor. Jadi lupa biasanya dibawa mungkin jadi kok lupa. Iya, kalau dulu juga saya sering bercanda kayak gitu. Waktu sekolah dulu kan sering pakai motor. Nah, kita suatu saat naik ojek gitu. Kata tukang ojeknya, "Hah, gak bawa motor?" "Aduh, motor tadi bawa, ketinggalan di rumah." Nah, kayak gitu. Kalau saya sering bercanda gitu. Padahal masa motor segede gitu ketinggalan gitu kan? Kalau pensil atau apalah bisa ketinggalan atau Iya, HP. nggak tahu. Nah, kalau Mang Cer punya cerita-cerita seperti itu, cerita itu nggak? Ada nggak? Oh, saya sih Nah, misalkan lama-lama. normal saja. Nanti kalau Mang Cer mungkin punya cerita horor lah, menakutkan atau apa waktu di jalan kan sering mudik ke mana? Singaparna ke Tasik. Nanti ceritain waktu di jalan. Kejadian 1 kali. Oh, Tahun berapa itu ya? Tahun kemungkinan udah lama. udah lama ya. Ceritanya gimana Kalau ceritanya? Mang Cer tuh pernah 1 kali kayaknya itu kejadian pernah waktu malam minggu itu. Malam minggu. Malam minggu. Tapi ini kan ceritanya udah lama. Ini udah lama. Nggak apa-apa. Nggak Ceritain apa-apa. aja. Nggak apa-apa. Ya, biar inilah kita Sering lah. sharing. Cerita. Nah, gini ceritanya. Itu mungkin horor, apa disebut horor, apa komedi ya itu mah. Tapi kejadian nyata emangnya. Kejadian nyata ini mah. Saya keluar rumah sekitar jam 4 subuh lah, sore subuh. Nah, itu kan udah waktunya ini ya, adzan awal itu mungkin. Saya keluar, maksud saya itu mau ke, kalau di kampung kan kalau ke air tuh jarang di rumah. Itu waktu di Singaparna itu Di kampung mah kan kalau di rumah ke air itu, kalau sekarang kan udah maju ya, rumah itu ada WC-nya di rumah. Gitu. Kalau di kampung kan nggak ada toilet, nggak ada WC di rumah. Jadi kalau di kampung itu kita kalau mau bawa BAB, kalau bawa air kecil banyak deket lah. Kalau mau BAB kan harus ke kali kan ya, ke Walungan lah kali gitunya, Walungan. Terus saya tuh biasa jam 4 nggak mau ke air lah istilahnya mah, mau buang ini air besar. Pas di jalan saya tapi pas saya di jalan tuh kan gelap di kampung. Iya. Saya lihat kayak kalau malam kan gelap ya. Sebelum nyampe ke air perjalanan ada sebelum di tengah-tengah jalan ada semacam kayak, kalau kelihatan secara ini mah, tapi ini mau kayak magis gitu ya. Saya kira kalau penglihatan saya kelihatan harimau, jadi lepak gitu lah bahasa Jawa Sunda namanya lepak harimau gitu kan. Kelihatannya karena gelap gitu ya, ya apa daya khayal saya karena magis takut atau bagaimana? Agak angker juga sih. Kadang-kadang lihat sandal juga kayak ular gitu kan. lihat pohon pisang kayak kunti gitu kan. Iya kayak gitu. Karena saking angkernya tempat itu, saya teh pas turun pas begini ngejungkring juga kayak harimau. Ya kan langsung saya kaget, harimau. Mau teriak saya tapi malu gitu ya, kalau teriak saya dia tahan dulu satu ya. Saya baca ada bacaan dulu sebisa-bisa saya gitu, baca Fatihah gitu ya. Fatihah apa ya, surat-surat gitu, ayat-ayat Al-Qur'an. Pas saya kan merem lah istilahnya kan saking takutnya, tapi nggak lari saya, belum memberanikan ini.
pas muka saya dideketin, ternyata barang bang. Barang bang. Sebentar. Iya. Bagi yang belum tahu, barang bang itu kayak pohon kelapa yang udah lama jadi udah kering ya. Pohon kelapa itu kan ada itunya yang daunnya itu jatuh biasanya kayak gitu, jadi disebutnya kalau di kampung itu barang bang kalau maksudnya. Nah gitu. Nah, nanti juga akan ada cerita-cerita horor lah seperti itu, jadi konten cerita. Terus ada nanti bakalan ada konten jalan-jalan kemana gitu lah. Terus konten kalau ayah geuning nonton anu mati suri tah model gitulah. Anu pernah ngalaman tuh? Pernah? Enggak pernah ngalamin mati suri. Mati suri. Tahu enggak mati suri? Ya yang mati bangun lagi gitu ya. Nah, itu belum pernah. Oh, belum pernah. Nanti kalau ada teman-teman yang di Denong yang pernah ngalamin hal-hal seperti itu atau cerita-cerita seperti satu lagi nih. Ada satu lagi ya, terus lanjut. Ini mungkin disebutnya masuknya ke horor ya. Karena pengalaman saya mengshare itu memang mungkin kecil mungkin masih bersih ya, belum berumur dosa. Ya terus. Kalau udah dewasa mah rata-rata udah berumur dosa mah jarang melihat yang gaib-gaib. Pernah pengalaman saya sih kecil. Sekitar usia 12 tahunan lah. Mungkin itu kalau sekolah masih SMP ya, SD ya, benar nama. Nah, saya begini, Bang Dahe, pengalaman saya kalau anak-anak di kampung itu pada ludeng lah, berani kalau ludeng itu. Ludeng berani gitu lah. Kalau ludeng itu bahasa Sunda. Jadi bahasa Indonesia mah berani lah, ada berani. Kesarieunan gitu. Jadi waranian. Jadi lamun keluar ti imah ya, hayang buang air kecil. Buang air besar aja. BAB ya. BAB lah istilahna mah. Jadi tara ngandalkeun kolot sieun kunaon ini. Tara minta anter gitu. Enggak minta anter ke orang tua gitu loh itu. Namun jam 3 jam sabar lagi subuhnya aing sayang mah. Nah, keluar we gitu nya tarawang keluar. Teh hari teh kejadian waktu hari teh saya teh usia 12 tahunan. Hayang BAB. Ai BAB teh teu kapancuran gitu ya. Pancuran namanya? Apa? Yang pancuran. Nah, teh sampai kalinya saya mah ngemalum jadi budak leutik malah tuh ka era gitu. Aya sisi aya got saya teh di sisi got waktunya sesupan gitu ya. Saya malir di sesupan. Da leutik ieu cingogo dia sesupan. Jongkok biasa. Cangbulan teh. Cangbulan lah pengalaman urang bahasa namanya bulan purnama lah lagi bulan purnama terang bulan. Iya, wes teh mah cicing di dinya teh keur cicing kitu kita jam 3-an ada teh kuat hayang keluar. Enggak ame. Teu sampai kapan curang. Iya, wes teh di solokan. Eta mah ada saumur-umur ka kakaknya keur leutik da ngalaman. Ujug-ujug datang eta makhluk. Makhluk siga kumaha eta? Hampir lamun disebut mah hampir saumuran ada para budak leutik. Tuyul mun urang urangnya. Setelah mah ngadenge nya ti kolot mah budak hideung cenah. Budak hideung. Sebangsa jeung jin berenang. Ya jin lah kayak gitu. Nah, datang duaan eta mah jarakna berenangnya urang cicing cingogo aya berenang kana masa 10 meteran meninggali ka urang nalarang dan kitu kan siga beda jeung jelema nya. Aduh. Ini saya sampai berending gini dengernya nih. Terus cicing ningalikeun urang ke PAB teh. Da urang mah kasieun teh nya, cicing we terus. Maneh ningali ka urang, silih tingali. Da ja urang seuri mana seuri. Seurina sareng. Seuri kok. Panon hurung. Panonnya menyala ya. Bodas. Bengkilap gitu ya. Kilap. Panon beureum gitu kita tinggal. Wah, tapi urang tetep kesieun lah. Cicing we kieu maneh ningali urang keur ngising teh manehna meureunnan jadi eleh mental mah urang cicing wae teh bari urang cicing teh sieun talanya. Jadi kan lila gayaan mah ya amun anu jelema leuwih yuli mah eta pasti kabur lah encan ieu kuat jadi eleh manehna tuh alhamdulillah gitu nya pengersa jeung berenang kawasan manehna teh jadi
tidak ngaganggu kau ini kabarnya ini dua anak ini tahu nama di situ beres selamat alhamdulillah sampai kesurupan kita pengalaman itu mah ningali jin itu berarti jin kayak tuyul lah lamun leutik itu memberen anaknya tuyul bener makanya lamun ngaran jin teh lamun geus ningali mah jelas ya teh memang menjelas mah siga ngan beda warna gitu ya. Kalau yang kayak gitu mah menyerupai bisa menyerupai kayak ular kayak gitu tapi kan benar ada pengalaman seumur hidup anak kecil gitu. Seumur hidup tapi namun juga mereka kendain mah urang teh alam masing-masing. Alhamdulillah dengan perhaita berbegitunya budak hayat pengalaman hayat ningali sabangsa ning makhluk gaib eta harita. Nah itu tadi cerita Mang Cer, cerita horornya seperti itu. Jadi kita cuma hiburan aja gitu. Mungkin teman-teman nanti di teman kerja ada yang punya cerita lucu, cerita horor berbagai kelaman, nanti kita di-upload di YouTube atau datang atau saya yang datang juga bisa. Saya yang datang bisa atau datang ke sini juga bisa review. Nah, nanti sekarang ceritanya udah dulu, sekian dulu. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke ini review motor. Mang Jes punya motor Grand, nanti kita review. Sekarang cerita lucunya sekian dulu. Assalamualaikum, ciao. Yo, terima kasih.